Hai teman-teman, kembali lagi ke Cerita Wiki. Kali ini kita akan membahas lagi negara yang berakhir nama Tan. Apa itu? Negara Kyrgyzstan. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini ya. Keep watching. Yang pertama, asal muasal. Nama resmi negara ini adalah Republik Kirgiz. Bishkek adalah ibu kota dan kota terbesar di Republik Kirgiz. Nama Kyrgyzstan berasal dari istilah Kyrgyzstan yang artinya daratan 40 suku. Kemungkinannya adalah bahwa orang Kyrgyzstan berasal dari 40 keluarga atau klan. Nomor 40 adalah nomor favorit di negara ini. Nama Kirgiz berasal dari kata Turki yang artinya 40 yang dikaitkan dengan 40 klan dari Manas yang agung. Bendera negaranya ini menampilkan matahari dengan sinarnya yang berjumlah 40. Wah, kebetulan sekali ya. Tahukah kamu hanya ada 29,5 penduduk untuk setiap kilometer persegi. Ini membuat Kyrgyzstan menjadi salah satu negara yang paling sepi di dunia. Per tanggal 1 Januari 2016, populasi Kyrgyzstan diperkirakan mencapai 5.990.006 orang atau mendekati 6 juta lah ya. Penduduk asli Kyrgyzstan adalah orang Turki yang pertama kali menghuni pegunungan Tian Shan. Mereka adalah nomaden pastoral tradisional guys. Untuk memperluas kolonisasi Rusia pada tahun 1900-an, penduduk Rusia memberikan beberapa tanah pertanian yang subur kepada orang Kirgiz. Dan Kyrgyzstan bergabung dengan Uni Soviet pada waktu itu. Dan juga setelah itu memproklamirkan kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tanggal 31 Agustus 1991. Dan perlu diketahui bahasa resmi di negara Kyrgyzstan adalah Rusia dan Kirgiz. Kyrgyzstan berbatasan di timur dan tenggara oleh China, di sebelah utara oleh Kazakhstan, di barat oleh Uzbekistan, dan di selatan oleh Tajikistan. Aduh, negara yang dikelilingi oleh Tantan semua ya. Yang kedua, pahlawan nasional. Pahlawan yang paling terkenal di Kyrgyzstan adalah pahlawan persatuan Kyrgyzstan yang bernama Manas. Bukan panas guys, Manas. Nama Manas terpampang di mana-mana di Kyrgyzstan, dari mulai jalan raya, patung, universitas, stasiun radio, sampai taman nasional dan objek di mana-mana di Kyrgyzstan. Bahkan nih, bandara utama di Kyrgyzstan bernama Bandara Internasional Manas. Aduh, buat panas ya. Tempat peristirahatan terakhir Manas ini berada di Gunung Alatu, di barat laut kota Talas, dan di sana juga terdapat museum yang bersejarah yang dibangun untuk menghormati Manas, kayak pahlawan Manas ya. Yang ketiga adalah wilayah dipenuhi pegunungan dan banyak arkeologi sejarah. Wilayah Tian Shan yang bergunung-gunung mencakupi 80% dari Kyrgyzstan dan negara tersebut diberi julukan sebagai Swiss dari Asia Tengah. Titik tertinggi berada di jenis Chokusu pada ketinggian 7.439 atau 24.406 kaki. Di negara ini terdapat kota Osh yang dijuluki sebagai Jalan Sutra. Pernah kan pelajaran sejarah mendengar kata Jalan Sutra? Ya, Jalan Sutra adalah jalur perdagangan penting yang menghubungkan Asia dan Eropa yang panjangnya sekitar 7.000 mil. Berarti Jalan Sutra ini adanya di negara Kyrgyzstan. Baru tahu kan? Monumen atau patung banyak terdapat di kota Osh guys, seperti patung Komanjandatka dan patung Lenin. Di Osh juga terdapat pegunungan Sulaiman, yaitu situs peninggalan dari tahun 689 yang masuk dalam situs budaya UNESCO. Keren ya. Yang keempat, negara penyuka teh. Orang Kyrgyzstan menyukai teh guys. Di sini teh menggantikan air loh. Teh disajikan dalam mangkuk kecil dengan ditemani roti tradisional Kyrgyzstan. Wah, enak nih, teh manis yang bikin orang manis. Tapi jangan kebanyakan manis dan nanti diabetes. Di Kyrgyz lebih mudah cari daging kambing daripada daging ayam. Jadi kalau di Kyrgyz, kalau istilah kata meat itu ya berarti daging kambing. Kebanyakan makanan olahannya adalah daging kambing atau domba. Makanan pokok orang Kyrgyz adalah roti karena masih ke bawah kultur Rusia. Begitu kira-kira guys. Dan tahukah kamu, Kyrgyzstan adalah salah satu kelompok yang menyerang perbatasan Cina sehingga Cina perlu mendirikan tembok besar Cina yang terkenal itu. Wow, baru tahu kan?
Yang kelima, tradisi aneh di negara yang dimana wanita diculik paksa sebagai pengantin wanita. Di Kyrgyzstan, separuh jumlah perempuan menikah di sana diculik suaminya di jalanan, guys. Maksudnya bukan di jalan, diculik paksa. Aksi ini dikenal dengan nama ala kacu, yang dalam bahasa lokal berarti ambil dan lari. Take and run. Dalam tradisi ini, seorang laki-laki merencanakan aksi penculikan terhadap perempuan yang disukainya. Tidak hanya dilakukan sendirian loh, tapi dibantu keluarga dan teman-temannya. Perempuan yang sedang berada di luar rumah akan diculik, lalu dibawa ke rumah si lelaki dan dipakaikan joluk atau selendang. Ini adalah penanda kalau si perempuan akan dinikahi. Tak jarang perempuan diperkosa dulu supaya mau dinikahi. Aduh, kok sadis ya. Jika perempuan sempat bermalam di rumah penculik, dia serta-merta dianggap sudah menikah. Dan jika melarikan diri, masyarakat akan mengecapnya sebagai perempuan yang sudah ternoda, artinya tidak ada laki-laki yang mau memperistrinya nanti. Aduh, tapi kenapa harus menculikkan ya? Kok bisa kan baik-baik datang kan? Enggak guys, bagi para laki-laki cara ini lebih mudah ketimbang pacaran. Aduh, juga lebih murah daripada membayar mas kawin yang berupa uang sekitar 7,5 juta dan seekor sapi. Aksi ini diperkuat dengan pepatah setempat yang berbunyi, pernikahan yang bahagia itu dimulai dengan air mata. Aduh, kok jadinya sedih ya? Tradisi ini dimulai sebelum datangnya Islam pada abad ke-12 guys. Ini berakar dari kebiasaan suku perampok yang mencuri kuda dan perempuan dari pihak musuh pada musim paceklik. Oh ini guys sejarahnya. Praktik ini masih berlangsung hingga sekarang di sebagian besar Asia Tengah. Tapi paling banyak nih terjadi di Kyrgyzstan, di desa dan di kota. Praktik penculikan pengantin ini sebetulnya ilegal, bahkan sejak negara ini masih bersatu dengan Uni Soviet. Aturan hukum yang melarang ini ada pada Undang-Undang Pidana Kyrgyzstan tahun 1994. Tapi penegakan hukum yang melempem membuat praktek ini terus terjadi. Kalaupun ada pelaku yang dihukum, kemungkinan besar hanya dihukum selama 3 tahun, bukan 10 tahun, 20 tahun, ya kayak korupsi gitu bukan guys. Tahun lalu, bekas Presiden Kyrgyzstan yang bernama Roza Otunbayeva, aduh susah kali nyebutnya, menyerukan supaya masyarakat berhenti melakukan tradisi ini. Memang gak baik kan? Tapi tidak jarang guys, pernikahan paksa ini juga berujung pada aksi bunuh diri dari si pengantin perempuan. Lah, niat untuk nikah gratis tapi berujung petaka. Aduh kasihan ya. Aduh mending jangan deh. Aduh, tapi kita masih menghormati ya budaya negara tersebut. Nah guys, sekian dulu dari Fakta Negara Kyrgyzstan. Semoga info ini bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini. See you in another video. Bye!